Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada materi relasi dan fungsi. Kompetensi dasar kita adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan ini memahami definisi, fungsi, relasi, dan korespondensi satu-satu. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah memahami definisi relasi, memahami definisi fungsi, memahami definisi korespondensi satu-satu, dan mampu menyajikan suatu relasi. Mari kita lihat contoh permasalahan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata hubungan. Salah satunya adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi di sini, dari hubungan antara orang tua dan anak, kita bisa membuat silsilah keluarga. Jadi silsilah keluarga dari kakek nenek, kemudian ayah ibu, dan kemudian anak-anaknya, terus cucu-cucunya. Ini adalah contoh kasus yang di dalam matematika sering kita sebut sebagai relasi. Mari kita lihat definisi dari relasi. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi ketika ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B, maka ini disebut sebagai relasi. Kemudian kita lihat fungsi. Apa itu definisi fungsi? Fungsi antara dua himpunan adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan setiap anggota himpunan B. Jadi ini adalah definisi fungsi. Sekarang kita lihat korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini. Setiap relasi itu ada fungsi di dalamnya. Kemudian ada korespondensi di dalamnya. Setiap fungsi pasti relasi. Tetapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Kemudian setiap fungsi itu belum tentu korespondensi satu-satu. Setiap korespondensi satu-satu itu pasti merupakan fungsi. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita pahami. Mari kita lihat cara menyajikan relasi. Cara menyajikan relasi ada dengan diagram panah, kemudian ada dengan diagram Kartesius, kemudian ada dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi untuk memahami materi ini, mari kita lihat soal berikut ini. Diketahui himpunan P, kemudian ada himpunan Q. Jika dari P dan Q dihubungkan suatu relasi, nama relasinya adalah setengah dari, buatkanlah himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan sistem koordinat Kartesiusnya. Mari kita selesaikan soal ini satu persatu. Pertama, kita akan melihat bagaimana cara membuat himpunan pasangan berurutan. Untuk membuat himpunan pasangan berurutan, yang harus kita buat pertama kali yaitu
adalah kita jangan lupa membuatkan kurung kurawal, karena kurung kurawal adalah menyatakan himpunan. Kemudian kita akan buatkan pasangannya. Bagaimana cara membuat pasangannya? Kita harus memahami atau memperhatikan relasi yang menghubungkan antara P dengan Q. Jadi di sini nama relasinya adalah setengah dari. Jadi kita akan hubungkan anggota P ke anggota Q ini dengan setengah dari. Jadi kalau kita hubungkan ke Q, setengah dari 1 itu adalah 2. Jadi pasangan dari 1 itu adalah 1 setengah dari 2. Kemudian pasangan selanjutnya adalah 2,4. Jadi 2 setengah dari 4. Kemudian 3,6. Jadi 3 setengah dari 6. Selanjutnya 4,8, berarti 4 setengah dari 8. Kemudian 5,10, berarti 5 setengah dari 10. Oke, lanjut. Habis ya. Berarti jangan lupa kita tutup dengan kurung kurawal. Jadi ini adalah himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara menyatakan himpunan ini dengan membuat diagram panahnya. Untuk membuat diagram panah, jadi langkah pertama yang harus kita buat adalah elips. 2 buah elips yang menyatakan yang satu adalah himpunan P, kemudian yang satu lagi adalah himpunan Q. Kemudian kita tuliskan anggota dari himpunan P, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selanjutnya kita tuliskan anggota dari himpunan Q, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Baru kita buatkan garis yang menghubungkan relasi dari P dan Q. Relasinya adalah setengah dari, berarti kita buat garis 1 ke 2. Kemudian 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Jadi ini adalah diagram panahnya. Kemudian mari kita lihat bagaimana cara membuat sistem koordinat kartesius. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem koordinat kartesius. Jadi untuk membuat sistem koordinat kartesius kita butuh adalah sumbu X. Ini langkah yang pertama. Kemudian ada sumbu Y. Selanjutnya jangan lupa kita buatkan skalanya. Kalau skalanya 1 kotak, kita tandai 1 kotak, 1 kotak. Jadi harus sama ya. Kemudian selanjutnya kita tuliskan anggota dari himpunan P. Anggota dari himpunan P itu kita letakkan pada sumbu X-nya atau pada garis yang datarnya. Jadi di sini 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita buatkan anggota dari himpunan Q, yaitu pada sumbu Y atau pada garis tegaknya. Berarti kita buatkan di sini ada 2, 4, 6, kemudian ada 8, 10, 12. Selanjutnya baru kita buat hubungan antara himpunan P dan himpunan Q. Jadi kita buat hubungan relasinya adalah setengah dari, berarti 1 kita pasangkan dengan 2. Kemudian 2 dengan 4, 3 dengan 6, terus 4 dengan 8, kemudian 5 dengan 10. Jadi ini adalah sistem koordinat kartesiusnya.
Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara membedakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu dari diagram panah yang diberikan. Ada 4 diagram panah yang diberikan. Manakah yang merupakan fungsi? Mari kita ingat kembali apa itu definisi fungsi. Jadi definisi fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B, yang mana setiap anggota yang ada A tepat satu dihubungkan dengan anggota yang ada di B. Jadi kita lihat anggota A ini hubungannya itu cuma satu. Jadi kita lihat yang A. Ini kita lihat ya, hubungannya dengan himpunan yang ada di B itu tepat satu. Berarti yang merupakan fungsi itu adalah yang bagian A. Sekarang kita lihat bagian B. Apakah dia merupakan fungsi? Kita lihat. Anggota himpunan A ini hubungannya cuma tepat satu. Berarti B ini adalah fungsi. Kemudian kita lihat yang C. Yang C ini juga iya. Berarti anggota A ini hubungannya cuma satu. Berarti C ini adalah fungsi. Kemudian kita lihat yang D. Yang D ternyata di sini ada anggota himpunan A yang hubungannya lebih dari satu. Atau istilahnya di sini cabangnya lebih dari satu. Berarti ini bukan fungsi. Jadi yang D ini adalah bukan fungsi. Jadi yang merupakan fungsi adalah A, B, dan C. Jadi kalau seandainya kita ditanya, mana yang merupakan korespondensi satu-satu? Jawabnya mana? Ya, jawabnya adalah yang B. Kemudian, kalau ditanya, mana yang merupakan fungsi? Berarti jawabnya adalah A, B, dan C. Demikian pembelajaran pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami bagaimana cara menyajikan fungsi dan memahami bagaimana perbedaan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.